Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Laam dengan nomor NIM 20234100. Prodi saya adalah Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas yang saya buat kemarin yang berjudul Budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yang berkembang di daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari kebudayaan yang terbesar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Berbeda dengan kebudayaan yang berasal di dunia yang menganut sistem patrilineal. Budaya Minangkabau justru menganut sistem matrilineal, baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar, dan adat sebagainya. Berikut sejarahnya. Berdasarkan histori, budaya Minangkabau berasal dari Luhak dan Tigo yang kemudian menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, utara, timur, dan selatan dari Luhak dan Tigo. Budaya Minangkabau pada mulanya bercorak budaya animisme dan Hindu-Buddha. Kemudian sejak kedatangan reformasi Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18, adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihapuskan. Reformasi budaya Minangkabau terjadi setelah Perang Padri pada tahun 1837. Hal ini ditandai dengan adanya perjanjian di Bukit Marapalam, antara lain ada ulama, ada Cadek Pandai. Mereka bersepakat untuk mendasarkan adat budaya Minangkabau pada syariat Islam. Kesepakatan tersebut bertujuan dalam sebuah agreement yang berbunyi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Berikut ini kewirausahaan. Orang Minangkabau disebut sebagai masyarakat yang memiliki etos kewirausahaan yang tinggi. Hal ini terbukti dalam banyak perusahaan serta bisnis yang dijalankan oleh pengusaha Minangkabau di seluruh Indonesia. Selain itu, banyak pula bisnis orang-orang Minang yang dijalankan di Malaysia maupun di Singapura. Wirausaha Minangkabau telah melakukan perdagangan di Sumatera dan Selat Melaka sekurangnya sejak abad ke-7 hingga abad ke-18. Para pedagang Minangkabau hanya terbatas berdagang emas dan rempah-rempah. Meskipun ada pula yang berjualan senjata ke Kerajaan Melaka, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Pada abad ke-18, banyak pengusaha-pengusaha Minangkabau yang sukses berdagang rempah-rempah di Selat Melaka. Nahkoda Bayon, Nahkoda Intan, dan Nahkoda Kecil merupakan perdagangan lintas Selat Kago. Mereka merupakan salah satu kelompok pengusaha yang memiliki jumlah aset cukup besar pada masanya. Budaya Minangkabau juga melahirkan pengusaha-pengusaha besar. Berikut harta pusaka. Dalam budaya Minangkabau terdapat dua jenis harta pusaka, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-menurun dari leluhur yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum. Harta pusaka rendah merupakan hasil rencana seseorang yang diwariskan menurut hukum Islam. Harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki seluruh anggota keluarga yang diperoleh secara turun-menurun melalui pihak perempuan. Harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan hanya boleh digadaikan. Harta ini berupa rumah, sawah, ladang, kolam, dan hutan. Anggota kaum memiliki hak pakai, biasanya mengelola diatur oleh kepala kaum. Hak pakai harta pusaka tinggi di antara lain: hak membuka tanah, mengungut hasil, mendirikan rumah, menangkap ikan, dan hak mengembala.
Mengandalkan harta pusaka hanya dapat dilakukan setelah musyawarah di antara petinggi kaum dan digadaikan kepada suku yang sama, tapi dapat juga digadaikan kepada orang lain. Tergadainya harta pusaka tinggi karena 4 hal. Yang pertama, gadang indak belaki. Yang kedua, mayat tabuju di ati rumah. Yang ketiga, rumah gadang tirisan. Yang keempat, membangkit batam tarandam. Berikut masakan budaya alam Minangkabau. Masakan yang lezat adalah merupakan salah satu budaya kebiasaan masyarakat Minangkabau. Hal ini dikarenakan seiring penyelenggaraan pesta adat yang mengharuskan penyajian makanan yang nikmat. Masyarakat tidak hanya menyajikan makanan ke masyarakat Minangkabau saja, tetapi juga telah mengkonsumsi di seluruh Nusantara. Orang Minang biasanya menjual seperti rendang, asam pedas, soto padang, dan dendeng balado, di mana biasanya ditemukan di restoran Padang. Restoran Padang tidak hanya tersebar di Indonesia, tetapi juga tersebar di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan Amerika Serikat. Rendang adalah salah satu makanan khas Minangkabau yang telah dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Masakan Minangkabau merupakan salah satu masakan yang kaya variasi bumbu. Berikut musik budaya alam Minangkabau. Budaya Minangkabau juga melahirkan banyak jenis alat musik dan lagu. Di antara alat musik khas Minangkabau adalah saluang, talempong, rabab, serta bansi. Keempat alat musik ini bisa dimainkan dalam pesta adat, perkawinan, dan kini musik Minang tidak terbatas dimainkan dengan menggunakan keempat alat musik tersebut, namun juga menggunakan instrumen musik modern seperti organ, piano, gitar, dan drum. Lagu Minang kontemporer juga banyak mengikuti aliran musik modern seperti pop, hip hop, dan remix. Sejak masa kemerdekaan Indonesia, lagu Minang tidak hanya dinyanyikan di Sumatera Barat, tetapi juga banyak didengarkan di peranan, bahkan apabila penyelenggaraan festival. Lagu Minangkabau diselenggarakan di Jakarta pada era 1960-an. Pada era itu masa kejayaan lagu Minang. Orkes Kumarang pemimpin Abson Majidit merupakan salah satu kelompok musik yang banyak menyanyikan lagu khas Minangkabau. Sekianlah dari video yang saya buat ini. Apabila ada kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.